Oke, selamat datang di channel si anak tua bersama gue di Tuangsa di segmen Lo Harus Tahu. Air putih dulu guys, biar sehat. Let's go guys. Lo harus tahu, masa nggak tahu? Alright guys, so stay safe everybody. Kali ini gue mau bikin konten yang lebih santai gitu ya, yang lebih chill aja gitu. Dan meneruskan juga sih sebenarnya game alternatif yang kemarin gue bikin. Cuman ini agak sedikit berbeda karena game alternatif yang kemarin itu kan game KW-KW ya, game KW tapi legit gitu. Kalau kali ini adalah emang bener-bener game alternatif dari game-game yang memang punya gameplay mekanik atau fitur-fitur yang memang khas lah secara gamenya. Dan ini gue akan sebutin beberapa alternatifnya yang bisa kalian pilih untuk menemani WFH kalian tentunya. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama adalah Harvest Moon. Ya kan, jadi kemarin ada yang bilang bang masa Harvest Moon gak masuk? Ya ini gue masukin di part yang kedua ini ya, yaitu Harvest Moon Back to Nature ya khususnya. Karena kalau kita ngomongin Harvest Moon rata-rata orang emang ingetnya itu dan emang sukanya itu adalah yang Back to Nature gitu ya. Jadi memang itu adalah Harvest Moon yang sangat legendaris sekali gitu ya. Dan kalau ngomongin alternatifnya apa, udah paling bener adalah Stardew Valley. Kalau menurut gue ya, Stardew Valley adalah salah satu game yang mirip banget sama Harvest Moon. Stardew Valley ini adalah sama sih farming simulation juga. Terus juga live simulation juga, tapi memang agak sedikit berbeda. Apalagi dari segi grafiknya kalian bisa lihat grafiknya, bang kok grafiknya gini? Iya tapi cobain aja mainin. Harganya juga terjangkau dan gameplay mekaniknya juga mungkin agak-agak mirip lah. Gameplay wise-nya agak-agak mirip sama si Harvest Moon. Dan yang paling penting adalah game ini adiktif banget dan asik banget untuk dimainin. Dan satu game juga yang mungkin mirip lah ya, agak mirip doang gitu ya. Ada simulasi juga soalnya. Tapi simulasinya dikemas dengan cukup apik adalah Moonlighter menurut gue. Ini juga kalian harus coba kalau suka dengan Harvest Moon ataupun Stardew Valley gitu ya. Moonlighter menurut gue asik banget, bisa menemani WFH kalian lebih asik juga karena kalian di sini menjadi seorang menjadi seorang monster hunter, asik. jadi monster slayer lah ya. Dan kalian masuk ke dungeon di malam hari cari-cari monster, di mana di pagi dan siang harinya kalian harus dagang di toko kalian. Dagangannya adalah barang-barang dari dropan monster yang kalian hunting di malam hari. Dan kalian juga harus nentuin harga barang-barang kalian sendiri karena nggak ada patokan harganya. Jadi kalian harus tebak-tebak buah manggis gitu ya. Kira-kira harga dari barang-barang itu berapa, dan itu seru banget menurut gue. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ini adalah game yang legendaris juga, yaitu adalah Devil May Cry. Jadi buat kalian yang suka game dengan genre hack and slash, mungkin Devil May Cry ada di peringkat yang cukup tinggi, tier tinggi game-game hack and slash yang asik dan oke gitu. Tapi kalau kalian terakhir main Devil May Cry yang kelima, mungkin kalian bisa coba dulu Devil May Cry yang keempat menurut gue. Devil May Cry yang keempat menurut gue secara visual masih asik, masih lucu lah ya. Karena kalau kalian mainin Devil May Cry yang 1, 2, 3 walaupun remasternya ada ya gambarnya ya begitulah gitu. Jadi yang masih relevan kalau kalian terakhir main Devil May Cry yang kelima ya yang keempat lah. Atau kalian bisa coba God of War yang ketiga. God of War 3 remaster juga menurut gue masih relevan dan masih mirip-mirip hack and slash-nya sama si Devil May Cry. Jadi masih asik buat dimainin. Bahkan seri-seri lamanya dari God of War juga menurut gue masih mirip sama Devil May Cry sih kalau menurut gue, karena gue fans God of War juga ya. Karena menurut gue ya lagi-lagi dari God of War yang pertama pun sebetulnya punya kemiripan dengan si DMC ini atau Devil May Cry ini, karena memang Devil May Cry kan hack and slash ya banyaknya, dan kameranya kalau kalian lihat kamera angle-nya yang agak fix, semi fix ya, isometric juga, itu bisa kalian lihat dari seri-seri lamanya DMC, itu memang mirip banget sama si God of War yang awal-awal juga gitu ya. Atau kalian mau yang beda konsol, ada Bayonetta. Menurut gue Bayonetta juga mirip banget sama Devil May Cry, ada tembak-tembakannya juga lagi bahkan gitu ya. Jadi kalian bisa cobain juga Bayonetta. Dan yang terakhir yang menurut gue masih mirip dan masih bisa jadi pelarian alternatif kalian adalah Darksiders series. Darksiders 1, 2 lah khususnya. Yang ketiga mungkin agak sedikit berbeda tetapi masih agak mirip kalau menurut gue. Mari kita lanjut ke yang nomor 3. Di nomor 3 ini kita ngomongin game Treasure Hunter ya, atau pencari harta karun yang baru aja digratisin sama PS Plus kemarin, yaitu Uncharted 4. Kalau kalian abis main Uncharted 4 terus bingung nih mau main game apa lagi yang mirip-mirip ya, kalian sebenarnya bisa mainin yang Nathan Drake Collection ya, 1, 2, 3-nya kalian ulang. Cuman kalau grafiknya menurut kalian kurang gitu ya, kalian bisa cobain Tomb Raider. Tomb Raider yang 3-3-nya menurut gue grafiknya oke semua, jadi bisa jadi pelarian kalian dari si Uncharted. Atau sebaliknya, kalian abis main Tomb Raider ya kalian bisa main Uncharted sebagai pelariannya, karena menurut gue Nathan Drake itu adalah Lara Croft versi cowok, sedangkan Lara Croft adalah Nathan Drake versi cewek.
Oke, selanjutnya kita akan ngomongin game yang juga salah satu game bisa dibilang game terbaiknya PS4 juga sih, yaitu adalah Marvel Spider-Man. Jadi Marvel Spider-Man ini khas juga gameplaynya dan dirindukan oleh semua para pecinta Spider-Man atau game-game superhero. Dan Marvel Spider-Man ini kayaknya akan sangat dirindukan gameplaynya. Dan menurut gua, game apa yang mirip sama Spider-Man? Kalau menurut gue pribadi sih Infamous Second Son. Walaupun ada beberapa orang yang gak setuju kalau itu mirip, tapi kalau menurut gue pribadi mirip. Dan masih bisa kalian mainin dan feel-nya sama. Open world-nya agak-agak mirip, terus juga dia juga super power kan di Infamous Second Son. Jadi kalian bisa jadi pelarian lah. Atau mungkin dengan developer yang sama, Sunset Overdrive juga bisa. Tapi lebih mirip Infamous Second Son menurut gue pribadi. Atau kalian pengen yang jadulnya, Prototype juga mirip kalau menurut gue. Oke, lanjut. Yang kelima ini titipan dari Landy ya. Sayang sekali gue gak bisa bikin kontennya bareng sama Landy kali ini. Dimana ini adalah game yang tactical turn based. Jadi ya untuk orang-orang yang suka aja lah, yaitu adalah XCOM. Jadi kalian yang suka main game XCOM dengan segala macam keribetannya, ya kalian bisa juga cobain si Mutant Year Zero yang Road to Eden. Menurut gue itu mirip banget sih. Mirip banget. Tapi bedanya ini lebih ada unsur komedinya. Secara grafis juga lebih asik dinikmati karena di hutan-hutan gitu kan. Dan kalian juga ada karakter yang binatang-binatangnya, jadi kocak juga sih. Kalau menurut gue turn based dan si tacticalnya agak-agak mirip lah. Bahkan mungkin mirip banget. Atau mungkin kalian bisa coba Phantom Doctrine. Ini juga mirip banget juga. Dan di Steam juga dapat review yang cukup positif. Jadi kalian bisa cobain deh tuh. Antara si Mutant Year Zero Road to Eden atau Phantom Doctrine. Selanjutnya game favorite gue, yaitu adalah BioShock series. BioShock ini adalah game yang khas banget. Dia steampunk gitu, terus agak-agak creepy juga, agak-agak horror juga, first person juga. Jadi salah satu yang bisa menjadi alternatif dari BioShock, karena juga BioShock kemarin baru digratisin juga di PS Plus kan. Mungkin sebagian dari kalian nyari game yang mirip-mirip sama si BioShock ini. Dan menurut gue yang mirip adalah salah satunya Prey. Dan Prey ini bisa dibilang salah satu alternatif terbaiknya BioShock kalau menurut gue sendiri gitu. Karena di belakangnya juga ada orang yang bikin Fallout yang bisa dibilang Fallout ini adalah game yang juga mirip sama BioShock. Jadi Fallout juga bisa jadi alternatif sih sebenarnya kalau kalian abis main game kayak BioShock. Cuman bedanya Fallout itu lebih RPG aja sih sebenarnya. Dan selanjutnya adalah The Outer Worlds. The Outer Worlds juga menurut gue salah satu alternatif buat si BioShock ya, karena memang ada kemiripan juga. Jadi itu adalah kayak kalian ngelihat perkawinan antara BioShock dan Fallout. Jadi tentunya bisa jadi alternatif. Dan yang terakhir, nomor 7 adalah game yang kemarin hype juga. Kemarin rame juga diomongin banyak orang dan banyak yang suka, banyak juga yang kurang suka, yaitu adalah Resident Evil. Cuman kali ini gue ngomongin Resident Evil yang jadul. Karena gue gara-gara main Resident Evil Remake kemarin jadi malah keingetan sama Resident Evil yang dulu yang menurut gue jauh lebih berkarakter. Somehow. Jadi gue nyari game-game yang alternatifnya justru mirip sama yang lamanya. Dan salah satu yang gue dapetin adalah Silent Hill. Dan khususnya Silent Hill yang kedua. Tapi kalau kalian suka dengan Silent Hill dan suka mainin game-game horror kayak gitu, ya mainin aja semuanya. Tapi kalau yang gue saranin salah satunya adalah Silent Hill yang kedua khususnya. Dan itu mirip banget sama si Resident Evil menurut gue feel-nya. Terus kalian juga bisa cobain Alan Wake. Alan Wake ini salah satu game eksklusifnya Xbox saat itu ya. Ini juga bisa kalian cobain dan ada feel-nya si Resident Evil juga kalau menurut gue. Atau misalnya yang jadul banget ada Obscure sebenarnya. Tapi kalau kalian benar-benar mencari alternatif dari Resident Evil dan gamenya adalah game kekinian, menurut gue ada game yang sangat mirip Resident Evil, yaitu adalah Evil Within. Ya gimana gak mirip, karena memang di balik Evil Within ada Shinji Mikami yang memang juga menggarap Resident Evil versi jadul ya. Jadi memang ada kemiripan lah antara si Evil Within dengan Resident Evil. Tapi bedanya nih, gue ingetin aja sama kalian nih, Evil Within nih heshe gitu ya, alias susah, alias agak lebih sulit gitu. Jadi kalau kalian yang tiba-tiba, aduh aku habis main Resident Evil, pengen main yang mirip, terus main Evil Within, emang mirip, tapi emang sedikit secara difficulty-nya agak lebih susah daripada si Resident Evil. Apalagi yang kedua, menurut gue yang kedua nyebelin banget sih Evil Within. Tapi seru sih, keren juga gitu. Oke, akhirnya selesai juga listnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi list yang menarik ya buat kalian dan bisa menemani WFH kalian ya. Game-game juga banyak judul-judul yang jadul, jadi mungkin harganya bisa lebih murah. Bisa kalian dapetin dengan harga yang lebih murah, jadi bisa nemenin WFH kalian juga. Oke, gitu aja dari gue di Tuang Saudan dulu. Jangan lupa untuk subscribe channel Sanak Tua kalau kalian suka dengan video-video yang gue bikin. Jangan lupa juga buat like, komen, dan yang paling penting adalah
share. Karena berbagi itu indah teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagramnya @anaktua_, dan merchandise-nya di @PLYOriginal. Oke, gitu aja dari gue, Play Original, Bang Emen Original, dan jangan pernah lupa bersyukur. Bye-bye.